guys, welcome back to Prokes, podcastnya Roket Surabaya. Nah, semoganya kalian ini sehat semua ya kan, satu keluarga dimanapun kalian berada ya. Nah, mungkin kalian bingung gak sih, siapa sih orang yang berdandan seperti Dylan ini ya kan, yang sudah ganteng ini? Langsung aja kenalin, namaku Ruci Rafael Kuswanto dan umurku ya bisa dibilang sudah cukup untuk memulai suatu hubungan kan. Nah, tentunya di segmen Prokes kali ini aku nggak bakal sendiri guys, karena cukup hidupku aja yang sendiri ya, Prokes ini jangan. Jadi aku bakal manggil seorang speaker yang katanya sih famous, katanya ya, tapi ya masih famousan aku lah pastinya, ya kan? Langsung aja aku panggil, ini dia speaker kita, C. Felistia Setiawati. Hai guys. Hai C. Halo. Nah, gimana C kabar C? Baik? Ya, puji Tuhan baik. Kamu gimana? Baik. Seperti biasa. Seperti biasa? Baik. Oke, C. Kali Oke. ini sebelum kita podcast ya, kita bakal main ini, Oke, apa ini? flip battle. Jadi kita bakal flip battle ini ya kan. Nah, Wih. sampai berdiri seperti itu. Nah, kalau udah berdiri seperti ini, kita bakal geser ini satu ke sini. Nah, jadi nanti kalau misal ini sampai sini atau sampai sini ke daerahku, itu berarti orang yang kalah. Oke. Dan yang kalah bakal minum jamu dari sponsor oleh Ibu Vira. Wih, wow, pakai sponsor Iya sekali. dong, pakai sponsor dong, masa enggak ya kan? Oke, udah ngerti atau belum? Oke, jadi pokoknya aku harus nge-flip ini dan bikin botol Cleo ini yang awalnya di Ya, kertas hijau hijau. sampai ke sini. Yap, benar. Dan ya, itu aku lagi cerita tentang yang nanti akan terjadi sih, Ci. Kita lihat saja nanti. Ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke. Oke, 3, 2, 1. Susah kali, harus cepat. Dipakai ini kayaknya. 1. Ini sudah pasti speakernya kalah ya Wah, kan? 2. wah. Ya ampun, settingan. Mohon maaf ini karena sudah berdiri tegak Gak ya. mungkin. Udah, ibu Gak jangan usah. coba dong. Udah cukup, nanti kacau ini ibu, sudah cukup. Oke, Ya udahlah. memang semesta sudah berkata guys, para speaker ini Ah, masih kalah. gak cuma. Sudah cukup. Jadi ini adalah Wow. jamu ramuan dari Mama Vira. Oh, ya bisa. Dengan ini aku mengakui kalah, guys. Kok nggak mau bantu? Enggak, saya cukup ini aja air putih. Cukup, air putih sudah cukup saya. Oke. Ya udah. Ya kan? Minum. Wow. Mama Vila jahat banget aku. Ya kalau minum J, minum. Ya kan? Kayak gitu itu ada khasiatnya J. Seperti game ini ya guys. Ya mungkin minuman ini kan nggak enak ya kan. Memang rasanya nggak enak guys. Tapi khasiatnya itu ada guys. Jadi khasiatnya itu baik. Jadi jangan berpikir sesuatu yang nggak enak untuk kalian itu pasti nggak baik guys buat kalian. Tapi padahal sesuatu yang nggak enak itu mungkin baik untuk kehidupan kalian. Wow. Gitu value-nya. Value dari yang menang ya. Iya dong, masa dari yang kalah kan nggak mungkin ya kan. Oke, Oke. kita langsung aja ke podcastnya. Cus. Oke, kita sudah ke tempat podcast yang sebenarnya. Ya kan? Yoi. Tadi mini game ya biasalah untuk mengisi waktu ya kan. Oke C. Oke. Jadi tadi kan value-nya sesuatu yang nggak enak tapi sebenarnya baik ya kan. Nah, Cece ada nggak sih sesuatu yang menurut Cece enak tapi sebenarnya nggak baik? Ada nggak C? Sesuatu yang enak sebenarnya nggak baik. Iya ada sih. Dan oke, aku ada cerita lagi ya guys. Ya, gimana? Dan cerita ini tuh nggak mau tak lupain. Dan ya semoga aku kayak kepengen selalu inget aja sih kenangan-kenangan ini. Jadi waktu itu zaman-zaman SMA ya, kayak zaman-zaman kita semua masih mencari jati diri masih dan mencari. eksplorasi diri gitu loh Waduh, Ci. kata-katanya eksplorasi. Berat. Berat ini. Satu-satuan dulu. Kurang cocok saya ini. Dan ya waktu itu salah satu hal yang tak eksplorasi yang juga dilakuin oleh banyak orang mungkin ya. Waduh, apa ini? Yaitu mencontek. Ya, ya udah Contek nggak asing ternyata. ya sama katanya ya. Saya melakukannya juga kok. Loh. Oke, di masa lalu yang sama ya. Dan ya tau lah ya enaknya nyontek di zaman itu kayak terjamin. Ya. Kayak ngerasa tentram dulu nih. Aman ya kan? Belum tahu nilainya Yoi. keluar tapi udah aman. Free sebenarnya.
Padahal nggak tahu nilainya Iya. berapa dan tapi kayak udah damai aja soalnya kayak banyak informan. Padahal ya belum tentu bener gitu Iya, loh. kayak gitulah perasaannya enak gitu. Iya, tapi kayak ya kita tahu itu nggak bener toh. Iya. Tapi tetap kita lakuin. Dan waktu itu aku itu waktu menyontek ya Cio. Aku tuh jek pelayanan loh Cio, Nek Roket. Ya? Aku tuh udah tahu kebenarannya. Aku wis tahu teorinya. Bahkan waktu di loket pun aku itu ngajakin teman-teman buat nyembah. Aku ceritain kebaikan Tuhan. Tapi aku tuh yang aku omongin Iya. sama yang aku lakuin itu nggak sinkron gitu. Kayak kehidupan dalam gerejaku sama kehidupan sama luar gerejaku seakan-akan ada tembok pemisah gitu loh. Wih, iya apa bahasaku? Bahasanya berat ya. Mungkin segmen selanjutnya bukan saya ini hostnya. Oke, lanjut sih. Dan for your information Ci, aku tuh nyontek udah ketahuan 2 kali. Ketahuan 2 kali ya guys ya. 2 kali. Yang pertama itu udah 0 dan yang kedua itu hampir 0. Kayak cuman ketemu Wakasek gitu. Aduh. Tapi kayak aku tuh nggak jerah. Aku tuh tahu teori kebenarannya. Bahkan aku ceritain, kayak aku ngomongin loh teori kebenarannya itu. Tapi aku dari itu nggak ngelakuin Ji. Terus sampailah di suatu titik. Ya kuliah live, cobaan hidup semakin banyak. Iya, semakin berat beban hidup Ya, ya ya. kan, tambah Udah banyak. Pernah tahu ya rasanya ya? Pernah, sudah. Ya itu semakin banyak juga journey bareng Tuhan. Semakin kerasa ya gimana penyertaan Tuhan, gimana Tuhan kayak membalut aku gitu kayak dalam setiap kesusahan hidup. Dan aku itu sering banget ada momen-momen dimana Tuhan itu kasih aku proses yang dibuat aku itu, yang bikin aku itu harus 100% berserah. Soalnya aku gak iso apa-apa. Dan di momen itu Tuhan itu juga tunjukin misalnya wes ta berserah ho, kayak aku ini pegang kendali kok. Dan itu tuh bener Tuhan lakuin gitu, kayak bener aku wes kayak ya saksi hidup lah aku ini. Dan banyak banget yang kayak gitu-gitu. Dan di saat itulah aku semakin nyadar kalau iya ya, benernya waktu aku udah percaya dan berserah penuh sama Tuhan, aku tuh harusnya udah gak ngandalin manusia lagi. Iya, benar. Harusnya cuma Tuhan Yesus lah ya yang satu-satu yang bisa tak andalin. Dan di saat itu juga aku kepingin buat berhenti mencontek. Dan Tuhan itu mampuin, Pak. Tuhan mampuin aku dan kuatin aku. Meskipun banyak godaan ya. Pasti. Apalagi online ya kan. Yoi. Online gini, dah banyak itu Wih. joki lah, apa, Kunci Google, jawaban, kunci grup. jawaban, grup. Wes. Tapi ya apa ya Ci, kayak sejujurnya aku ya pasti pernah tergoda lagi. Iya. Dan sejujurnya aku pun pernah jatuh lagi. Tapi Tuhan itu selalu ada gitu loh Ci. Kayak bahkan kayak aku kayak sedih pol ya. Misalnya kayak akhirnya aku nyontek waktu itu. Tapi kayak Tuhan itu kayak ya wes kayak apa ya. Ya tau lah ya sifatnya aku terus kayak bukan sing menjudge kita. Tapi kayak ya wes balik jauh berbuat dosa lagi. Kayak gitu. Gitu saya dari aku intinya. Menarik ya, ternyata seorang Felicia Setiawati pernah berbuat dosa. Ya pengakuan dosa Pengakuan ini guys. dosa ini jadinya ya. Ya aku pernah sih Ci, tapi Ya apa. bukan mencontek ya, karena mencontek saya masih melakukannya. Loh. Mohon maaf ini ya sebelumnya. Mohon maaf. Tapi aku ini lebih ke arah ini sih dalam pergaulanku. Jadi aku kan suka nongkrong ya kan. Ya cocok lah ya. Cowok-cowok biasalah kalau nongkrong bawa apa? Rokok. Nah aku tuh sering banget untuk ditawari, Ci, rokokan lah, nggak laki kamu rokokan. Oh iya, Padahal laki. masih laki kan, masih laki. Ya aku itu memang orangnya itu nggak seneng sama rokok gitu. Ya aku akhirnya nolak terus gitu. Ya mungkin sempet ya ada saat dimana aku itu ngedown dan pengen gitu loh nyoba. Tapi kayak aku tetap nggak say no. Wih. Itu karena buruk ya kan, buruk buat kesehatan juga dan nggak baik juga. Jadi aku tetap say no gitu. Wow. Memang Thanks to God. memang aku ini cowok idaman tapi masih jomblo guys. Promosi sekalian ya, Tolong Ci. ya. IG saya di bawah. Suka yang ngerepoti editor ya. Iya, suka ngerepotin editor, mohon maaf. Oke, mungkin Cece pernah nggak kayak ngalamin hal yang sama kayak aku? Misal dalam pergaulan gitu, Cece diajak untuk melakukan hal yang ya bisa dibilang kenakalan remaja gitu.
puji Tuhan circleku ini bukan anak-anak yang kayak suka clubbing, suka apa gitu sih. Jadi baik-baik ya. ya cewek baik loh. Aduh, cewek baik tidak menyontek guys, ingat itu. Ya, yes, lah gitu lah. Oke, nggak ada ya. Puji Tuhan ya kan. Oke, mungkin Cece ada tips and trick gitu buat teman-teman ya kan yang mungkin lagi struggle dalam hal-hal yang seperti ini untuk say no to something yang bad gitu. Ada nggak, Ce? Iya ya. Dan kalau dilihat-lihat sekarang itu kayak banyak banget pelayan Tuhan yang di gereja ya, tau lah ya ngomongnya yang positif-positif. Tapi di luar itu kayak banyak godaan. Ya kayak kamu tadi, ya anak-anak muda, cowok-cowok, nangki-nangki Ini ya. menyindir saya Banyak. sepertinya ya. Menyindir Enggak. ini. Tolong editor, tolong. Oke, ya struggle-nya kayak ngerokok. Struggle-ku ya kepengen buat nyontek itu. Dan mungkin juga teman-teman yang lagi nonton nih, yang kita nggak tahu struggle-nya apa. Ya. Tapi ya ini tips and tricks dari aku. Tapi notes dulu ya guys ya. Aku pun juga masih belajar sampai saat ini. Dan ini emang nggak semudah yang terucap dan yang terdengar. Tapi yang pasti, pertama kita tuh harus udah mau sih gitu. Kita emang nggak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang mampu kok guys. Jadi kalau kita udah mau, kita tinggal minta aja dong sama Bapak kita. Ya, benar. Terus yang kedua apa yuk? Tebak-tebakan nih. Kok tanya saya? Ini kan bukan tebak-tebakan, ini podcast Ibu. Ya, yang kedua, berbekal firman Tuhan setiap hari, guys. Memang kayak kesannya kayak ya apa ya? Tapi every day is a battleground. Kita semua itu tiap hari dihadapin loh sama keputusan-keputusan yang harus kita pilih. Bahkan sesimpel kita bangun pagi nih. Bangun pagi kita mau nyapa Tuhan dulu, doa, atau kita mau langsung scroll Instagram atau TikTok kita. Ya, benar. Kayak itu pilihan kan. Dan atau kayak pernah gak sih? Ya aku yakin semua pernah sih. Kayak kita ketegur oleh suatu ayat. Misalnya kita lagi di suatu proses tertentu. Iya. Dan Tuhan ingetin kita tentang suatu ayat. Atau kita kayak ibadah hari Minggu nih. Ternyata khotbah di hari Minggu itu kayak relatable banget sama kejadian-kejadian di hari ke depan nih. Dan itu sih pentingnya berbekal firman Tuhan itu. Terus yang ketiga, jangan ngacangin Roh Kudus guys. Roh Kudus itu lembut. Dan kalau kita ngacangin terus, kita diemin terus, ya lama-lama kita yang gak bisa dengar suaranya. Kayak semakin lama kayak kita yang menjauh kok. Dan Tuhan itu bisa berbicara lewat banyak hal ya guys ya. Kayak lewat orang tua kita, teman kita. Yang meskipun mungkin kita sering bete ya sama orang-orang ini. Karena cara nyampein mereka itu kayak kurang mengenakan mungkin marah-marah kita. gitu kan ya. Nadanya kayak ya gitulah. Tapi ya itu Tuhan loh yang pakai mereka buat negur kita, buat nyampein ke kita. Ya gitu sih dari aku sebenarnya ini. Oke, thank you ya Ce untuk tips and triknya. Ya, jadi guys ingat itu ya kan tips yang pertama. Kalian kalau semisal kalian itu pengen berubah ya kan, kalian itu harus komitmen dulu guys. Komitmen dan apa? Berpegang teguh sama Tuhan dan minta tolong itu. Karena apa? Ini adalah dua kesatuan ya kan yang tidak bisa dirubah ya kan. Jadi kalau misal komitmen aja ya nggak bisa. Kalau misal kita berpegang teguh sama Tuhan tapi nggak ada komitmen ya sama aja bohong gitu kan, buat apa. Jadi guys kalian tetap komitmen diri kalian sendiri dan juga minta tolong sama Tuhan. Dan yang kedua tadi ya kan yang berpegang teguh ya kan sama firman Tuhan. Nah kalian juga harus perbanyak diri kalian sama firman Tuhan guys. Jadi kalian harus sering-sering baca firman Tuhan ya kan. Terus sering-sering saat teduh ya, sate itu. Jadi biar kalian ini punya fondasi yang kuat guys. Asik. Kata-kataku boleh-boleh. Mantap. Nah, terus yang ketiga, yang terakhir itu kalian jangan ngacangin Roh Kudus, bener kan? Ya, Cukup aku aja yang dikacangin. Ya. Udah biasa di ghosting ya. Sudah biasa, itu makanan sehari-hari ya kan. Jadi jangan dikacangin Roh Kudus itu. Ya mungkin kalian kan pernah ya, kayak mau ngelakuin sesuatu yang buruk gitu, terus ada yang ngingetin. Nah itu Roh Kudus guys. Jadi jangan sampai kalian itu kayak meninggalnya gitu. Nah, thank you Ce untuk podcastnya hari ini ya, untuk sharing-sharingnya, untuk tips and triknya ya kan. Ya semoga teman-teman kita yang lain ini bisa terbantu oleh tips and triknya Cece.
Nah, aku mau kasih ayat ya kan. Tiba-tiba lewat gitu ya. Woi. Dari Matius 6 ayat 33 ya. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu aja guys. Dan aku ada satu pantun lagi. Weh. Biasalah. Pergi ke warung membeli ciki. Asik. Belinya lebih dari satu. Cukup sekian prokes kita kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Asik. Saya Ruci Rafael Kuswanto, pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. God bless you. Bye. Bye.